terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini kita bersama akan diskusi terkait update aturan pajak untuk UMKM ya. Sebetulnya UMKM versi pajak kalau saya bilang ini ya. Karena kalau UMKM kan sebetulnya bahkan sampai omset 50 miliar pun masih dianggap UMKM, mikro, kecil dan menengah kan, Bapak Ibu ya. Jadi omset 50 miliar itu masih dianggap sebagai perusahaan skala menengah sebetulnya, bukan kecil ya. Karena mikro kecil dan menengah ya. Tetapi karena sudah terlanjur terbiasa disebut sebagai aturan UMKM, makanya PP 46, PP 23, PP 55 dan sekarang PP 20 dianggap sebagai aturan terkait UMKM. Jadi ini timbul kenapa? Karena sebenarnya paket kebijakan ekonomi. Jadi kita seakan-akan jadi pemerintah dulu nih Mas Vega. Sekarang dari sisi pemerintah ya. Kebijakan ekonomi insentif buat apa? Dunia usaha. Karena memang sejak berakhir Desember tahun lalu ya PP 55 berakhir, nggak ada perpanjangan apa enggak. Ternyata keluarlah ini di akhir Mei kemarin walaupun berlakunya sejak 22 April ya, 22 April. Jadi di sini ada pemberian kembali ya, kesempatan kembali tetap 0, tarif final 0,5% tetapi hanya apa? Hanya untuk OP yang seharusnya masih berhak ya dan nanti PT perorangan dan nantinya ada koperasi. Dan di ini di ada nanti pasal tersendiri terkait aturan standar internasional. Jadi nanti ke depannya hampir seluruh aturan yang ada kebijakan akan ada pasal terkait ini, pasal gratifikasi bla 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 ini. Oke, silakan dilanjut. Oke, kemudian terdapatnya celah penghindaran pajak. Jadi kita sudah tahu bahwa banyak usaha yang disebut UMKM tadi, mereka mencoba menahan omset biar nggak mencapai 4,8. Demi apa? Demi tetap memanfaatkan tarif 0,5%. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Mereka memecah usahanya, ya. Jadi suatu penghindaran pajak, ya, yang harusnya mereka sudah tidak berhak karena omsetnya mungkin sudah 5 miliar, ternyata dipecah, teman-teman. Demi apa? Demi itu. Jadi pemerintah merasa itu pemberiannya sudah nggak tepat sasaran, kurang lebih gitulah ya. Kayak dulu zaman BLT bantuan langsung tunai atau segala macam kayak nggak tepat sasaran, banyak yang protes. Nah ini sama seperti ini juga ternyata nantinya banyak yang protes ya. Itu. Kemudian keluarnya kebijakan lebih tepat sasaran ya. Harapannya tentunya diharapkan pemberian tarif 0,5% itu lebih tepat ke siapa yang berhak, betul-betul usaha yang baru, betul-betul yang berhak. Dan karena sudah terjadi kesalahan pemanfaatan tadi, mungkin itu yang mendasari akhirnya badan usaha, kecuali PT Perorangan dan Koperasi, sudah tidak bisa memanfaatkan lagi. Bapak Ibu ya, dulu PT, CV atau firma atau apapun masih bisa dengan jangka waktu tertentu, sekarang totali tidak boleh. Karena itu disinyalir untuk cara memecah-mecah tadi, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah skema buncing menunda pendapatan biar nggak mencapai target di atas 4,8 tentunya, dan juga akhirnya menskemakan dengan cara dipecah. Jadi banyak terjadi teman-teman itu eh, memecah usahanya bukan dalam kapasitas bisnis murni ya. Ada suatu bisnis misalnya let's say saya penjual baju lah atau pokoknya penjualan pakaian. Begitu saya melihat omset saya perkiraan oh sudah hampir 4,8 nih. Saya pecah menjadi PTB di mana PTB itu usahanya sama ya. Nah, itulah yang disebut memecah Bapak Ibu ya, menahan pendapatan biar tetap 4 di bawah 4,8 dan dipecah. Ya, dipecah kenapa? Karena yang namanya pecah berarti usahanya masih sama ya, usahanya masih sama. Kecuali
usahanya totali beda. Misalnya saya punya usaha servis motor itu. Tentunya beda dong dengan itu. Jadi itu sebetulnya yang harusnya berhak memanfaatkan. Tapi karena sudah terjadi kepalang basah, ya itulah yang terjadi. Mungkin dihukum sama negara lah istilahnya kalau saya bilang dihukum sama negara karena kesalahan-kesalahan kita yang memanfaatkan hal tersebut akhirnya dihukum sama negara tidak bisa lagi. Oke, dilanjutkan Mas Fikri, silakan. Jadi di pokok bahasan ini kita bisa skip aja Mas Vega, kita nggak usah perlu bicara ini. Perubahannya juga saya rasa nggak penting. Kita langsung ke topik pembahasan langsung. Nah, ini Bapak Ibu. Sejak Indonesia mendeklarasi pengen masuk jadi anggota OECD, akhirnya keluarlah beberapa ketentuan yang harus mengikuti OECD guideline. Ya, kalau kita selalu bicara transfer pricing aja yang ada OECD, ternyata hampir semua bisnis diatur sama OECD. Praktek global, Bapak Ibu ya. Jika kamu pengen memakai ini, ya harus ikuti regulasi ini. Di antara regulasi ini adalah nantinya ada pilar 1 2 terkait minimum pajak minimum global nantinya. Semua negara yang tergabung dalam OECD akan menganut pajak minimum global. Jadi kalau misalkan kita ada pajaknya 22%, ada negara transaksinya dengan kita di bawah tarif kita, itu bisa jadi penyesuaian tarif kita diturunkan seperti mereka. Disamain lah kurang lebihnya. Hak-haknya disamain atas pajak itu. Oke, ini di antara pasal 20 dan 21 ada pasal 20A ya, di mana segala pemberian suap, gratifikasi, dan atau pemberian lain dengan nama dan bentuk apapun, yang di sini fokusnya adalah kepada pejabat publik asing, ya, itu tidak boleh jadi pengurang penghasilan bruto, ya. Jadi aturan ini bukan hanya mengikat terkait UMKM, aturan ini juga mengikat ke perusahaan pada umumnya, ya. Eh, jadi walaupun ada daftar entertain, walaupun nantinya ada daftar entertain ya, kalau disinyalir itu gratifikasi kepada pejabat asing itu undeductible ya. Dengan PMK ini, dengan maaf dengan PP ini akan tidak bisa dibebankan Bapak Ibu. Semua pemberian-pemberian dalam bentuk apapun tidak bisa dibebankan. Jadi ini akan jadi pasal baru untuk mengoreksi oleh tim pemeriksa pajak ya. Jika ada transaksi kan bisa jadi ada perusahaan yang bertransaksi dengan luar negeri dan akhirnya memberikan sesuatu ke pejabat-pejabat tersebut bisa jadi dulunya baik-baik aja, sekarang dulunya baik-baik aja dalam kapasitas apa? Boleh dibebankan sepanjang ada biaya entertain kan, daftar nominatif sekarang sudah tidak diizinkan jika pemberiannya kepada siapa? Pejabat publik asing. Di sini konteksnya adalah pejabat publik, ya. Artinya apa? Government, ya. Bapak Ibu government ya. Di situ ya. Oke, lanjut Mas Fikri. Kemudian sebagaimana kita tahu, sekarang ada Ciptaker ya, Undang-Undang Ciptaker, Omnibus Law segala macam. Jadi semua aturan akan diharmonisasi. Lah, terkait itu pasal 56 ini penyesuaian atas jenis jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikecualikan dari PPh final dulunya nggak terlalu diatur jelas. Sekarang berdasarkan PP ini diperjelas ya, diperjelas di pasal perubahan pasal 56. Untuk selanjutnya mungkin Mas Vega bisa meneruskan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yazid. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Tumben-tumbenan nih teks flash malam-malam nih. Bahas Iya nih, UMKM nih. sudah Tapi bahas UMKM bukan domainnya kita, bukan bukan zona kita, malam lagi bukan zona kita juga. betul nih Pak nih. Aduh nih. Tapi ini jadi sesuatu hal yang menarik dan jadi sesuatu hal yang baru nih buat teks flash dan juga Bapak Ibu semua nih. Karena di balik ini semua kita penasaran sebenarnya UMKM ini sejauh mana? Tadi Pak Yazid udah singgung-singgung tuh di awal tuh.
soal GMT, Global Minimum Tax. Ternyata UMKM dampaknya sampai Global Minimum Tax, Bapak Ibu. Dan luar biasanya adalah ini jadi perhatian loh. Ini jadi isu yang mana ya kita sama-sama sepaham aja ya Bapak Ibu ya. Kita nggak usah inilah kita belak-belakan aja. Mungkin ada satu dua ya saya mudah-mudahan tidak ada ya di apa namanya di webinar kita di malam hari ini mereka melakukan pecah perusahaan, bangun banyak bisnis-bisnis UMKM, bikin PT, bikin CV, kemudian mereka itu memanfaatkan fasilitas final UMKM untuk dalam tanda kutip cuci uang, di mana yang tadinya biayanya non deductible bisa jadi deductible tuh, simsalabim banget. Ya kita mungkin secara praktikal ya tahu lah ya. Cuma kan yang jadi isu yang perlu diperhatikan adalah biaya-biaya tersebut itu kan sebenarnya tidak bisa dibiayakan. Tetapi dengan adanya celah abu-abu ini, biaya tersebut bisa dibiayakan. Bayar aja lah UMKM 0,5% selesai sudah dipajaki. Terus kemudian gimana? Ya udah kita bisa manfaatkan. Sekarang udah nggak ada lagi tuh Bapak Ibu yang kayak gitu. Tadi Pak Yazid udah spill, ternyata implikasinya, dampaknya sampai ke pajak minimum global yang jadi isu atau yang jadi dasar pilar 2 di OECD TP Guideline. Nah, coba nih saya eh, kayaknya bukan karena saya itu biar ranahnya Pak Yazid aja tuh yang jelasin soal pilar 1, pilar 2 OECD lah. Kalau kita lebih fokus ke UMKM-nya aja nih Bapak Ibu. Saya masih cupu nih Bapak Ibu kalau ngomongin soal itu nih. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa sih yang berubah? Kalau tadi Pak Yazid udah jelasin, salah satu dampak krusial yang paling berubah adalah pemanfaatan terkait dengan gratifikasi ini. Nah, kalau saya akan lebih bahas poinnya adalah bagaimana kita sebagai UMKM melihat sudut pandang peraturan ini sebagai suatu bentuk untuk kita naik kelas, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa aturan ini baru mempersulit kita sebagai wajib pajak, mempersulit kita dalam bisnis untuk melakukan pengembangan bisnis. Justru malah ini jadi trigger Bapak Ibu semua untuk ayo kita kembangin bisnisnya lebih besar lagi. Siapa tahu nih Bapak Ibu dari PT CV yang udah berjalan Bapak Ibu punya itu bisa menggait orang-orang di sekitar Bapak Ibu untuk bisa eh, masuk atau bekerja dengan Bapak Ibu. Ya semoga 19 juta lapangan kerja bisa tercapai Bapak Ibu kita aminkan. Tapi ya fokusnya di sini. Oke, objek PPh final tetap sama Bapak Ibu. Saya tekankan objek PPh final tetap sama. Tidak ada perubahan, namun banyak penekanan tambahan nih Bapak Ibu. Di mana kalau kita ngomongin dulu, mungkin pekerjaan bebas yang menjadi objek PPh final itu ada beberapa klausul yang belum masuk. Dan salah satu klausul yang belum masuk adalah konten kreator, influencer, dan lain sebagainya. Bahkan secara tidak langsung, walaupun tidak ada di dalam aturannya, stand up komedian pun bisa masuk ke dalam aturan ini, Bapak Ibu. Dan ini sangat unik nih, di mana perluasan dari pekerjaan bebas yang dimaksud ini dalam PP 20 tahun 2026 ini cukup menjadi perhatian buat kita. Kenapa jadi perhatian? Karena kembali lagi Bapak Ibu, dan di dalam PP ini ada beberapa contoh yang dalam tanda kutip saya masih nggak ngerti. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang udah dijelasin, mungkin ada beberapa yang ikut seminar atau webinar dari DJP ya, ataupun juga dari tempat-tempat lain masih kebingungan nih terkait dengan pekerjaan bebas yang mana yang bisa dikenakan PPh final, yang mana yang tidak dikenakan PPh final nih. Agak sedikit unik, apalagi contohnya yang kita ngomong pianis nih. Ini agak sedikit unik. Nah, eh, kita akan bahas pajaknya ini adalah subjek pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarifnya tetap di 0,5%. Nah, fokus dari eh, objek pajak ini kalau kita lihat di sini adalah benar-benar mengerucutkan lagi ke UMKM yang literally menjalankan usaha atau kita bilang benar-benar
merintis bisnisnya yang benar-benar dia punya keahlian untuk jualan Bapak Ibu ya. Saya menekankan gitu ya. Udah ini fokusnya adalah ke orang jualan nih. Kalau yang punya jasa gimana ya? Balik lagi, jasa itu kan dalam tanda kutip bisa difokuskan jadi pekerjaan bebas nih Bapak Ibu dan ini yang jadi isu. Karena apa? Karena kalau dicontoh dalam aturan di mana aturan tersebut menyatakan bahwa ada seorang pianis punya jasa di mana itu dia mengajar piano. Kalau misalnya dia mengajar piano secara individu, maka dia tidak boleh pakai PPh Final UMKM. Tetapi kalau misalnya dia punya karyawan, dia mempekerjakan karyawan, buka kursus, akhirnya bisa pakai PPh Final UMKM. Agak sedikit rancu, tapi penekanannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya dia bisa buka bisnis, bisa mempekerjakan orang, nah ini dalam konteks ini adalah kita melihat dia membentuk suatu kegiatan usaha. Penekanannya ada di sana. Pak, kalau pekerja kan dia pianis, Pak, dia ngajar segala macam. Iya, tapi kita melihat cakupannya, cakupan secara luas adalah dia adalah eh, mempekerjakan orang lain sehingga membentuk suatu kegiatan usaha. Nah, ini yang menjadi perhatian. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ini kan contohnya pianis, Pak. Gimana kalau pekerjaannya lain kayak dokter, kayak misalnya pengacara, kayak misalnya konsultan pajak, gimana? Nah, kalau itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa diskusi ya di luar dari webinar ini. Bisa lah, nanti kita kita saling sharing aja. Nah, tapi implikasinya emang sejauh apa Pak sampai eh, pekerjaan bebas ini jadi nggak apa tidak dikenakan PPh Final UMKM sangat jauh Bapak Ibu. Di mana banyak banget kalau dulu pekerjaan-pekerjaan bebas ini memanfaatkan tarif PPh Final UMKM karena itu tadi ada tidak di state-nya tidak diaturnya dalam PP 55 tahun 2022 terkait dengan pekerjaan-pekerjaan bebas apa saja yang tidak dikenakan PPh Final UMKM. Ini jadi suatu trigger ya Bapak Ibu ya, mulai perhatian nih sama undang-undang nih. Dibaca lagi undang-undangnya kalau ada aturan mulai dibaca. Nggak tahu diskusi. Kita punya grup ngopi, kurang lebih membernya 2000-an. Bapak Ibu boleh tuh. Siapa tahu Bapak Ibu bisa diskusi soal PPh Final UMKM di sana. Kalau nggak ada, grup UMKM masih banyak Bapak Ibu. Siapa tahu salah satunya ada saya dan Pak Yazid di sana. Gitu. Oke, kategori penghasilan. Kita ngomongin kategori penghasilan sebenarnya ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 UPPH, di mana penghasilan itu ada bersumber dari pekerjaan, kegiatan kita sebagai karyawan, kegiatan kita sebagai direksi di suatu perusahaan, itu kan bisa jadi suatu pekerjaan. Terus yang kedua adalah kegiatan usaha kita berdagang, kita menjajakan barang dan lain sebagainya itu adalah kegiatan usaha. Pekerjaan bebas contohnya kayak memiliki keahlian khusus. Bapak Ibu mungkin selain jadi tukang apa namanya? Tukang jualan nih. Bapak Ibu juga punya keahlian khusus jadi notaris, punya keahlian khusus jadi konsultan pajak maybe. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu. Dan penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, kalau kita ngomongin beberapa klausul nih, tadi saya sudah singgung nih. Di mana tadi di awal, Bapak Ibu, ada klausul jenis jasa yang terkait dengan hubungan pekerjaan bebas. Kalau di aturan yang baru, itu penekanannya adalah tenaga ahli sejenis lainnya, profesi sejenis lainnya, orang yang menemukan pegangan, dan lain sebagainya. Jadi pasal di dalam PP 55 diubah ke PP 20 itu jadi kayak pasal karet, Bapak Ibu. Dalam tanda kutip karetnya itu bukan artiannya bisa iya bisa tidak, tapi karetnya itu memperluas Bapak Ibu. Memperluas cakupan yang tadinya nggak diatur. Sebagai contoh, di PP 55 tahun 2022 itu tidak diatur terkait dengan pemahat, pelukis, pembuat cipta konten media, baik itu influencer, selebgram, itu nggak diatur di PP 55. Tetapi di PP 20 itu sudah dimasukkan. Kemudian tenaga ahli. Kalau dulu banyak tuh tenaga ahli yang mungkin aja nggak termasuk nih, Bapak Ibu. Ya tidak termasuk dalam klausul di PP 55 nih. Yang bisa jadi bukan pengacara, dia bukan akuntan, dia dokter, bahkan eh, ada yang memanfaatkan celah yang keterangannya adalah, maaf, konsultan pajak misalnya. Nggak ada nih di aturannya terkait dengan konsultan pajak nih nggak pakai PPh Final UMKM nih. Ya, berarti dia bisa memanfaatkan di PP 55. Nah, kalau di PP 20 sekarang dipertegas lagi Bapak Ibu.
Nah, kayak gitu. Jadi di perubahan ini cukup signifikan dampaknya di pasal 56 ayat 4 ini. Benar-benar jadi eh, lebih cakupannya lebih luas lagi berkaitan dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi Bapak Ibu mulai perhatikan tuh, apakah saya melakukan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas atau enggak nih? Karena apa implikasinya? Nanti akan berdampak pada perhitungan eh, PPh UMKM yang Bapak Ibu dapatkan. Nanti kita akan coba bahas di akhir-akhir lah. Nah, apa lagi nih isu isu yang berikutnya? Yaitu adalah perubahan di pasal 57 Bapak Ibu terkait dengan pengaturan ulang subjek PPh final. Di mana kalau dulu kita tahu tuh subjek pajaknya banyak tuh. Ada orang pribadi, ada badan, baik itu badan berupa PT perorangan, CV, firma, koperasi, dan juga dan juga klausul-klausul lainnya ya Bapak Ibu seperti BUMD atau juga BUMDes. BUMDes bersama lah ya. Nah, itu di PP 55 tahun 2022. Sekarang berfokus lebih tajam lagi. Tadi Pak Yazid juga udah singgung tuh. Bener-bener dipertajam, diperuncing lagi. Yang boleh pakai cuma wajib pajak orang pribadi dan juga koperasi. Nah, sama satu lagi nih, PT perorangan. Ada tiga tuh. Emang bedanya apa Pak? Terus kemudian ada PT ya Bapak Ibu. Ini jadi celah pemanfaatan untuk bunching atau untuk firm splitting. Udah dibancing, di firm splitting buat cuci duit. DJP tahu tuh Bapak Ibu. DJP paham. Jangan kira Bapak Ibu nggak diperhatiin tuh sama DJP. Sesimpel, ini kok transaksi ke sini cuma 4,8 miliar ya. Sesimpel, ini kok transaksi ke sini cuma sekali doang ya setahun ya. Sesimpel ini kok nggak ada vendor-vendor lain yang dia gunakan atau dia pakai untuk kegiatan usahanya dia ya. Jangan salah Bapak Ibu, DJP udah punya informasi di dalam sistemnya. Jadi DJP tuh nggak main-main sekarang. Hantem-hantem bener. Kalau Bapak Ibu nakal, ya jangan salah kalau jangan kaget kalau dihukum. Jadi jangan salahin DJP kalau bisa. Bapak Ibu juga fokus nih. Saya perbuatan saya benar apa enggak? Itu. Tapi kita tidak bahas soal itu. Ya pastinya ada satu dua dalam tanda kutip ya. Satu dua yang pasti pengen lah memanfaatkan celah-celah itu ya. That's okay lah. That's a business. Tapi fokus di sini adalah bagaimana Bapak Ibu menerapkan nih orang pribadi dan juga eh, PTOP-nya beserta kooperasinya nih sekarang berubah. Terus gimana Pak kalau kita masih punya punya PT nih? Kita matiin aja atau kita pertahanin. Nah, kembali lagi keputusannya ada di Bapak Ibu. Monggo. Mau diteruskan silakan. Nggak mau diteruskan ya nggak apa-apa. Itu keputusan bisnis. Kita pun sebagai konsultan pajak tidak pernah bilang, udah Pak matiin aja, bikin PTOP baru. Enggak. Kembali lagi keputusan bisnis ada di Bapak Ibu. Konsultan pajak hanya memberikan advice-advice terkait dengan peraturan perpajakan. That's it, Bapak Ibu. Jangan sampai jangan sampai ditanya nih ntar nih. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau tadi di CV firma tadi sudah benar-benar tidak dipakai, gimana nih kalau misalnya Bapak Ibu masih punya mungkin eh, PT-nya baru berdiri, Pak, di Januari tahun 2026. Saya juga udah ngajuin suket PP 55 dan dikabulkan. Boleh nggak sih Pak dipakai? Tentu diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Masih diperbolehkan sampai dengan suketnya berakhir. Ini ada nanti di bab Romawi 2 terkait dengan penggunaan atau masa transisi Bapak Ibu. Masih masih bisa digunakan gitu. Nah, sekarang kita fokus nih. Gimana kalau misalnya PTOP-nya melakukan pekerjaan bebas juga? Nah, ini agak sedikit rancu nih Bapak Ibu. Kalau tadi saya contohin dengan pianis, tentunya ada dokter dan lain sebagainya yang mungkin aja dia menjalankan pekerjaan bebas sebagai dokter dan juga buka klinik. Masalahnya di dalam peraturan PP 20 tahun 2026 ini sepertinya agak sedikit abu-abu nih.
Abu-abunya adalah bukan abu-abu, Bapak Ibu bisa memanfaatkan celahnya nih. Enggak, tapi abu-abunya Bapak Ibu sulit memanfaatkan celah itu. Karena kalau misalnya dokter, dia punya klinik, itu berkaitan sama kegiatan eh, si pekerjaan bebasnya dia nih sebagai dokter, keahliannya dia nih. Nah, sehingga dengan keahliannya dia, otomatis ini akan seolah-olah seperti satu pekerjaan yang sama gitu. Even dia punya karyawan, punya staff di dalam kliniknya. Ini akan jadi suatu pekerjaan sama. Yang mana kita membahasakannya adalah ini jadi area abu-abu. Yang tadinya bisa memanfaatkan PPA final, akhirnya dispute tuh, jadi nggak bisa memakai. Nah, ini kita masih tunggu PMK-nya. Mudah-mudahan ada PMK-nya segera terkait dengan hal ini ya, karena memberikan kepastian hukum juga buat kita. Gitu. Ini terkait dengan ilustrasinya. Ini nanti Bapak Ibu kita skip aja. Nah, ini dia tadi yang saya jelaskan. Kalau misalnya punya keahlian khusus, ini agak sedikit rancu Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu text planningnya bagaimana, bisa lah kita diskusi lah nantilah. Ini terkait dengan, skemanya. Oke, baik. Di dalam peraturan ini Bapak Ibu, di dalam peraturan PP 55 tahun 2020, PP 55 tahun 2022, tadinya itu hanya berfokus kepada penghasilan dari usahanya aja. Jadi literally Bapak Ibu usaha, misalnya dagang beras misalnya atau dagang Bapak Ibu punya toko gitu, ya udah Bapak Ibu berfokus sama penghasilan dari usahanya aja. Itu yang dikenakan PPh final UMKM. Bapak Ibu punya pekerjaan bebas, ya udah hitung sendiri itu pekerjaan bebas sendiri, penghasilan dari UMKM-nya sendiri, terus kemudian Bapak Ibu punya gaji sebagai pegawai itu sendiri. Di PP di 20 tahun 2026 semuanya digabung Bapak Ibu. Semuanya digabung. Tapi yang digabung yang mana aja nih? Nah, kalau Bapak Ibu dari kalau Bapak Ibu punya penghasilan dari pekerjaan itu udah terlepas Bapak Ibu. Jadi di aturan di pasal 58 itu hanya berfokus pada penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang digunakan untuk menghitung apakah Bapak Ibu masih berhak pakai PPh final UMKM atau enggak. Sebagai contoh di sini ada Tuan D Bapak Ibu. Dia punya usaha pribadi nih, omset 2 miliar. Terus Tuan D punya PT perseorangan, namanya PT DJ. Punya omset juga nih 2 miliar. Selain punya omset lagi, diriin lagi nih PT DX nih. Omsetnya 2 miliar juga. Secara perhitungan, ketika kita mau menghitung apakah Tuan D ini masih bisa memanfaatkan PPh Final UMKM atau tidak, itu kita harus menggabungkan seluruh omset yang diperoleh dari usaha pribadi Tuan D, PT Perseorangan DJ, dan juga PT Perseorangan DX, Bapak Ibu. Itu perlu digabung. Kalau kita lihat tadi masing-masing omsetnya 2 miliar nih. In total adalah 6 miliar. Sehingga 2027 ke depan, yang nantinya 2027, itu tidak boleh pakai PPh final UMKM lagi. Walaupun, walaupun Bapak Ibu, masing-masing dari penghasilan omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Karena kenapa? Di PP 20 tahun 2026, perhitungan untuk menghitung apakah Bapak Ibu masih berhak pakai PPh final UMKM atau tidak, itu dihitung secara agregasi, artinya menjumlahkan seluruh penghasilannya. Dicantumnya di mana Bapak Ibu kalau ditanya? Ada di pasal 58. Silakan dicek sendiri. Kalau nggak percaya, untuk ngeliat tuh dari mana sih? Oh, dari sini tuh pasal. Pak, kalau misalnya udah nggak bisa pakai PPh final UMKM lagi, terus kita gimana nih? Apakah kita masih berhak pakai eh, eh, tarif UMKM lagi, atau misalnya kita balik ke PPh yang normal nih, tarif PPh normal? Berdasarkan peraturan yang ada di PP 20 tahun 2026, ketika Bapak Ibu penghasilan brutonya, peredaran brutonya itu lebih dari 4,8 miliar, baik itu PT atau PTOP, itu Bapak Ibu akan dikenakan tarif PPh pasal 17. Kalau orang pribadi adanya di pasal 17 ayat 1 huruf A, kalau yang eh, badan
Ya PTOP-nya dikenakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B. Gimana Pak perhitungannya? Nah, ada batasan-batasan tertentu Bapak Ibu, di mana kalau misalnya kita masuk secara perhitungan di peredaran brutonya sampai dengan 50 miliar, tadi dia di spill tuh Pak Yazid bilang tuh, sampai dengan 50 miliar aja kita dibilang UMKM. Benar Bapak Ibu, secara tidak langsung. Benar secara tidak langsung. Kenapa saya bilang secara tidak langsung? Karena di dalam Undang-Undang Pajak kita ada namanya pasal 31E, UU PPh pasal 31E yang mengatur bahwa apabila Bapak Ibu punya penghasilan peredaran brutonya sampai dengan 50 miliar, Bapak Ibu mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% atas penghasilan sampai dengan 4,8 miliar. Bahasa gampangnya gimana, Pak? Itu bahasa undang-undang. Bahasa gampangnya gimana? Bahasa gampangnya adalah penghasilan 0 sampai 4,8 miliar, tarif PPh-nya adalah 11% untuk badan. Terus kalau misalnya lebih dari itu dikenakan tarif PPh pasal eh, 17 ayat 1 huruf B yang 22%. Itu bahasa gampangnya. Pak, kalau yang OP gimana? Ya, kalau yang OP kenanya tarif progresif. Yang jadi permasalahan di sini adalah kemarin isunya tarif pajak kita naik. Naiknya berapa? 20 kali lipat. Di mana mereka hanya melihat 0,5% jadi 11%. Totally wrong Bapak Ibu, sangat-sangat salah. Karena pemahamannya jangan lihat tarifnya, jangan pernah lihat tarifnya, tapi lihat dari mana si pajak itu dikenakan. Saya ambil contoh. Ini saya izin untuk pindah ke Excel saya dulu. Ini tadi saya coba hitung-hitung sendiri. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu pakai tarif umum. Let's say ini kita pakai penghasilan 4,8 miliar. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu diperhatikan, peredaran brutonya dengan 4,8 miliar, dengan asumsi COGS adalah 85%, 80 sampai 85%, let's say dengan margin keuntungannya adalah 2,5%, Bapak Ibu bisa lihat suatu perbedaan signifikan, di mana tarif pajak yang dikenakan itu lebih besar di tarif pajak UMKM. Kenapa? Karena dia hanya menghitung dari peredaran bruto, di mana penghasilan Bapak Ibu kali pajak, pajaknya 0,5%. That's it. Tapi kalau tarifnya pakai tarif yang 11% tadi Bapak Ibu ya, tarif pasal 31E, dia menghitung dari net profitnya saja. Dari sini aja Bapak Ibu. Tentunya setelah dikurangi dengan koreksi fiskal positif dan negatif sesuai dengan pasal 6 dan pasal 9 UU PPh. Beda nggak Bapak Ibu? Tentu beda. Adil mana? Apakah adil yang UMKM? Kalau menurut saya pribadi, tentu yang lebih adil adalah tarif umum. Kenapa? Memperhitungkan biaya Bapak Ibu. Even kalau Bapak Ibu rugi, let's say deh Bapak Ibu, marginnya naik 90%. Kita nggak tahu ya harga barang, apalagi kan Selat Hormuz ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Naik nih, rugi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan kerugian ini untuk pengurang pajak di tahun berikutnya. Kompensasi rugi fiskal ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahun ini nggak perlu bayar pajak, nolin aja, selesai. Nihil, tidak rugi, tidak lebih bayar, Bapak Ibu lanjut usahanya. Kalau misalnya itu posisinya Bapak Ibu tiba-tiba ada kenaikan barang. Pak, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini, let's say kita bikin sama deh. Sama-sama rugi, tapi Bapak Ibu tetap bayar pajak 24 juta. Untung mana? Tarif umum pasti akan lebih untung. Fairness-nya ada di tarif umum. Direktorat Jenderal Pajak menggiring Bapak Ibu untuk pakai tarif umum. Fair buat Bapak Ibu. Jangan ngelihat tarifnya naik, jangan. Lihatnya adalah Bapak Ibu ternyata fairness-nya. Ngitung pajak harus fair Bapak Ibu. Jangan dicurang-curangin. Gitu. Perhatikan juga, Bapak Ibu kan pasti punya omset, punya biaya dong. Nggak mungkin ibaratnya Bapak Ibu dagang tapi nggak ada biayanya buat dapetin. Nggak ada biaya buat beli barang. Beli manufaktur nggak mungkin nggak misalnya baju deh tadi. Nggak mungkin nggak Bapak Ibu nggak beli kainnya. Ada biaya jasa potongnya, sewingnya, dan lain sebagainya pasti ada tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai UMKM, tarif pajak UMKM, ya udah 0,5% dari omsetnya. Nggak memperhitungkan biayanya mau berapa besar, ya terserah. Nggak peduli.
Tapi kalau tarif umum memperhitungkan. Nah, itu Bapak Ibu. Jangan sampai kebalik lagi. Kalau misalnya dibilang naiknya 20 kali lipat, saya ketawain dulu Bapak Ibu. Bener ya? Ketawain nih. Nah, ini dia contohnya. Tentunya pasti akan ada pertimbangan-pertimbangannya. Termasuk tadi, kalau misalnya rugi, Bapak Ibu masih bisa manfaatin tuh ruginya buat tahun berikutnya. Tahun berikutnya masih rugi lagi, bisa dimanfaatin lagi nanti next year. Kayak gitu terus. Nah, kira-kira untung mana? Balik lagi ke Bapak Ibu. Nah, di pasal 58, aturan ini menjadi lebih tepat sasaran. Di mana tadi berfokusnya adalah Bapak Ibu melihat benar-benar usaha dari peredaran brutonya ini diperjelas lagi Bapak Ibu. Pengertian peredaran brutonya diperjelas lagi. Di mana peredaran bruto yang dalam pasal 58 ini itu ditentukan dari pekerjaan bebas dan juga penghasilan dari usaha. Dengan maksimal, let's say kalau Bapak Ibu adalah uh, konsultan nih, Bapak Ibu konsultan, Bapak Ibu juga dagang mungkin ATK nih Bapak Ibu. Keuntungan dari ATK 500, penjualan ATK 500 juta, keuntungan konsultannya 2,5 miliar misalnya. Cara menghitung PPh finalnya gimana? Apakah masih dapat memanfaatkan atau tidak? Itu menggabungkan keduanya. Digabungin totalnya berapa? Lewat 4,8 atau tidak? Kalau nggak lewat, berarti Bapak Ibu bisa pakai tarif PPh final 0,5% untuk penghasilan dari usaha. Kalau pekerjaan bebasnya boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kan tadi di pasal 56 ayat 4 jelasin tuh. Pekerjaan bebas nggak boleh pakai tarif PPh final UMKM. Jadi jelas di situ Bapak Ibu. Nah, Pak kalau ada penghasilan dari luar negeri gimana nih? Ya masuk juga Bapak Ibu. Di PP 20 tahun 2026 itu juga termasuk. Nah, peredaran brutonya ya Bapak Ibu peredaran brutonya itu peredaran brutonya yang sebelum dikurang retur, dikurang potongan. Artinya benar-benar murni dari penjualan penjualannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dagang nih, dagang, let's say 4,5 M, tapi ada retur nih, returnya 200 juta, terus kemudian potongannya 300 juta nih. Jadi sisa cuma 4 M. Nah, perhitungannya itu dari yang 4,5 M tadi tuh Bapak Ibu. Yang di awal, sebelum potongan dan juga sebelum retur. Jadi perhatikan lagi Bapak Ibu dalam proses penentuannya. Jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Karena di sini yang namanya peredaran bruto, saya gampangnya gini Bapak Ibu kalau kalau Bapak Ibu bingung, gampangnya gini, peredaran bruto berarti kotor nih Bapak Ibu. Belum dikurangin biaya ataupun potongan. Jadi benar-benar kotor banget nih. Berapa nominalnya itu yang kena. Cuma nanti lebih detailnya dirinci lagi. Ini contohnya nih Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini ada ada orang pribadi lah kita sebut XY nih. Dia punya PTOP menyewakan gedung dan juga dia dagang juga nih alat kebersihan. Omsetnya masing-masing 2,5 miliar dan 500 juta. Ketika nanti Bapak Ibu mau menghitung apakah masih berhak atau tidak, digabungkan tuh penghasilannya dari sewa gedung dan juga dari peralatan kebersihan. Totalnya adalah 3 miliar. Artinya belum lewat nih benchmarknya, belum lewat nih thresholdnya nih 4,8 miliar. Jadi nanti tahun berikutnya masih boleh. Beda sama yang contoh kedua, kalau Nona E ini dia agen asuransi nih. Tapi dia juga punya usaha catering. Omsetnya masing-masing yang agen asuransi 4,5 miliar, catering 1,5 miliar. Ketika digabung totalnya 6 miliar di tahun 2026. Maka tahun 2027 nggak boleh pakai lagi. Pak, kalau misalnya udah 6 miliar nih 2026, 2027 nggak boleh pakai lagi. 2028 omsetnya turun. Atau 2027 omsetnya turun nih Pak. Dari 6 miliar jadi cuma 4 miliar. Boleh nggak Pak? Saya balik lagi ke tarif PP final UMKM. Jelas tidak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh. Artinya Bapak Ibu udah nggak berhak lagi mendapatkan fasilitas itu. Terus gimana Pak perlakuannya? Kalau tadi firm splitting nggak boleh, bunching nggak boleh, terus gimana nih Pak? Apakah kita masih tetap berhak memanfaatkan PPh final UMKM? Tenang Bapak Ibu. Nanti saya coba. Kalau diizinkan nanti saya spill caranya. Oke, selanjutnya. Gimana kalau misalnya Bapak Ibu statusnya suami istri nih? Statusnya suami istri,
itu penghasilannya digabung semuanya Bapak Ibu. Peredaran untuk menentukan peredaran buku itu semuanya digabung. Kalau Bapak Ibu punya anak belum dewasa, misalnya ikut lomba ajang pencarian bakat, juara satu nih, menang 500 juta misalnya gitu. Maka ini akan menganut sesuai dengan aturan pasal 8 ayat 2 UPPH. Pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 UPPH. Yang mana penghasilan dari anak yang belum dewasa, Bapak Ibu, itu menjadi tanggungan dari kepala keluarganya. Nah, berarti kalau misalnya anak yang belum dewasa punya penghasilan tadi, suami suaminya nih atau kepala keluarganya itu akan mendapatkan penghasilan tuh dari anak tersebut. Seolah-olah mendapatkan penghasilan tambahan. Agak unik, iya, tapi begitu aturannya. Jadi mulai hati-hati Bapak Ibu dalam menentukan nih. Pak, kalau misalnya anak saya udah 18 tahun dan sudah menikah nih Pak, gimana Pak? Itu berarti ada diatur juga tuh dalam aturan apabila anaknya sudah 18 tahun dan sudah menikah, maka dia bisa apa namanya dipisahkan, punya kewajiban perpajakannya sendiri. Harus punya NPWP sendiri dan punya kewajiban perpajakannya melapor store dan juga kegiatan perpajakan lainnya secara mandiri, terpisah. Nah, mungkin Bapak Ibu yang punya anak banyak dan sudah dewasa semua ya berbahagialah. Siapa tahu bisa jadi tanda kutip. Ya mungkin Bapak Ibu paham lah. Ya, bisa jadi tax planningnya Bapak Ibu mungkin kita juga nggak tahu, tapi bisa dimanfaatkan kayak gitu. Nah ini dia. Kalau misalnya Bapak Ibu punya penghasilan tadi nih, ada gaji pegawai, ada usaha istri punya usaha butik, penghasilannya cuma dari usaha dan kegiatan bebas aja yang menjadi benchmarknya. Jadi gajian Bapak Ibu sebagai karyawan tuh nggak dihitung untuk menghitung peredaran bruto. Jadi jangan salah kaprah lagi Bapak Ibu ya. Takutnya masih banyak menganggap saya gajian gimana dong? Apa saya harus resign aja? Masalahnya gaji saya di kantor 2 M nih. Nggak perlu Bapak Ibu. Tenang aja. Karena itu dikecualikan dari penghitungan komponen perhitungan peredaran bruto. Ini kalau misalnya istri juga punya, misalnya mau menjalankan, mau penghasilannya di NPWP-nya ikut suami ataupun dia melakukan pisah harta atau memilih terpisah, tetap Bapak Ibu, tetap. Karena apa? Yang dipisahkan itu hanya hartanya Bapak Ibu, bukan eh, dan juga kewajiban perpajakannya bukan secara penghasilannya. Hitung pajaknya tetap tetap digabung dulu, dibagi proporsional dulu untuk kewajiban yang menjalankan pisah harta atau memilih taraf pisah. Gitu. Dan yang terakhir adalah penghapusan jangka waktu. Di mana PPh final UMKM ini udah kagak ada lagi Bapak Ibu jangka waktunya. Sampai mati bahasanya gitu. Boleh pakai PPh final UMKM selama nggak melebihi dari eh, threshold atau batasan 4,8 miliar. Dan pengalihan pada masa transisi, Bapak Ibu, untuk masa transisi ini, Bapak Ibu yang masih punya suket PP55 untuk PT, CV, firma, kooperasinya, itu masih bisa memanfaatkan sampai dengan suketnya berakhir. Untuk PT OP yang kemarin udah pakai norma, nah, udah pakai norma nih Bapak Ibu, itu selama masih memenuhi klausul di norma, kan norma pas penggunaan norma ANPPN ya, atau norma penghitungan penghasilan itu syaratnya ada dua tuh. Melakukan pencatatan, yang kedua adalah penghasilannya tidak lebih dari 4,8 miliar. Masih diperbolehkan pakai PPh final UMKM. Gitu. Selama belum mengajukan untuk menggunakan tarif normal. Ingat Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu UMKM nih harus ngajuin dulu memilih untuk memakai tarif normal. Kalau enggak, Bapak Ibu nanti bingung nih DJP ngitungnya pakai apa nih. Jadi harus ngasih tahu dulu. Begitu juga yang UMKM ini. Tapi kalau kemarin saya cek-cek di Cortex, alhamdulillahnya kita bisa langsung memanfaatkan PPh final UMKM nih, gitu, tanpa perlu laporan. Tuh. Ini ketentuan masa untuk koperasi. Ya, kalau koperasi kebetulan nih sampai dengan 4 tahun ya Bapak Ibu, ya, berarti sampai dengan 2029. Kenapa saya tekankan ya, dan Bapak Ibu boleh mencernanya sendiri. Karena hanya koperasi Bapak Ibu yang diperbolehkan lagi ya.
Dan untuk CV dan PT ini juga sama. Nah, ini dia kalau misalnya Bapak Ibu misalnya untuk WP orang pribadi dan juga perseroan orang pribadi yang didirikan oleh WPOP bersangkutan dikenai PPh final yang seharusnya bukan lagi dikenakan tarif PPh final UMKM, maka harus berubah tuh Bapak Ibu, harus shifting. Dan juga pastinya adalah kalau misalnya Bapak Ibu punya PTOP yang punya usaha yang masuk ke dalam klausul pekerjaan bebas, itu PTOP-nya sudah tidak berhak bisa tidak berhak lagi mendapatkan PPh final UMKM. Gitu Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya saja nanti Bapak Ibu bisa eh, baca ya. Itu ini yang kalau untuk peraturan yang masih berlaku, kebetulan ini peraturan yang masih berlaku adalah berfokus pada pasal 60 terkait dengan transisinya. Gitu. Dan juga pengenaan tarif yang 500 penghasilan sampai dengan 500 juta tidak kena pajak. Untuk orang pribadi ya Bapak Ibu, bukan PTOP. PTOP adalah badan hukum, berbeda dengan orang pribadi. Baik, Bapak Ibu.